Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada materi tema 2 memasuki subtema 3 tentang energi alternatif. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar kita terhindar dari wabah yang sedang menyebar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, pada materi pertemuan ke-1 ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati video dan membaca teks petunjuk tertulis, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan pengamatan diharapkan kalian mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah pengamatan diharapkan kalian mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan mengolah informasi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati percobaan diharapkan kalian mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati percobaan menggunakan kentang diharapkan kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Dan yang terakhir, dengan mengamati percobaan diharapkan kalian mampu menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang. Anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Anak, adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kalian akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Kalian bacalah teks petunjuk berikut. Bagaimana cara membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm.
Kemudian yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 80 cm. Kemudian bahan yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Dan yang terakhir adalah lem. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kemudian yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Kemudian jiplaklah dengan menggunakan pensil. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis jiplak. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Kemudian yang kesembilan, buatlah lubang di tengah, yaitu diikat dengan penyilangan bambu. Yang kesepuluh, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang kesebelas, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, anak-anak, itu tadi langkah-langkah membuat layang-layang. Layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin dapat membantu layang-layangmu terbang. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak langkah-langkah pembuatan layang-layang. Kalian dapat membuat layang-layang tersebut bersama anggota keluarga ketika ada waktu luang untuk kalian bermain. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Kemudian sumber energi yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Kemudian yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi.
Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kita lanjut ke energi yang kelima, yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diolah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tentang energi alternatif tersebut, kalian dapat membuat peta pikiran tentang energi alternatif pada kolom berikut ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apa dan bagaimana bisa menjadi sumber energi alternatif? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya pun cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis, sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan.
Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks bacaan tadi, apa pendapat kalian tentang pemanfaatan tanaman jarak? Kalian dapat mengemukakan pendapat kalian lewat tulisan. Dapat berupa manfaat, kegiatan ekonomi, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Kalian bisa tuliskan dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Anak-anak, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti untuk energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Bagaimana caranya? Nah, sekarang coba kalian amati video percobaan berikut. Setelah mengamati video percobaan, kalian tuliskan laporan hasil percobaan pada lembar yang tersedia. Apa tujuan dari percobaan ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui cara menghasilkan energi listrik dari sumber energi alternatif. Simak videonya dengan seksama. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama, 3 buah paku. Kemudian yang kedua, 3 buah koin berwarna kuning. Yang ketiga, 3 buah kentang. Yang keempat, capitan buaya dan kabelnya berjumlah 4. Kemudian yang kelima, 1 buah lampu LED kecil. Bagaimana cara membuat energi listrik dari sumber energi alternatif ini? Yang pertama, kalian susunlah kentang. Kemudian tancapkan paku ke kentang. Lalu tancapkan koin ke kentang. Beri jarak antara paku dan koin. Jangan sampai menempel atau terlalu dekat. Tempelkan atau tancapkan paku dan koin ke semua kentang. Kemudian langkah selanjutnya, ambil 1 capitan buaya. Capitkan capitan buaya berwarna merah ke koin pada kentang pertama. Dan warna hitam ke paku pada kentang kedua. Langkah selanjutnya, ambil lagi 1 capitan buaya. Kemudian capitkan capitan tersebut yang berwarna merah ke koin pada kentang kedua. Dan warna hitam ke paku pada kentang ketiga. Langkah selanjutnya, ambil 1 capitan buaya lagi. Capitkan capitan buaya warna merah ke koin pada kentang ketiga. Kemudian ambil 1 lagi. Capitkan capitan warna hitam pada paku kentang pertama. Setelah itu, jepit lampu LED dengan capitan buaya. 1 warna hitam dan 1 warna merah. Yang tersisa dari kentang pertama dan kentang ketiga.
Hasilnya seperti ini jika di tempat gelap. Mengapa dapat menyala dengan menggunakan kentang? Kentang dapat menghasilkan energi pengganti listrik yang membuat lampu menyala. Cara kerjanya yaitu dua buah logam, yaitu seng atau paku, adalah anoda yang merupakan elektroda negatif. Dan tembaga atau koin adalah katoda yang merupakan elektroda positif. Kandungan asam yang terdapat dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lain, maka energi dilepaskan. Nah, anak-anak, kalian buat laporan pengamatan dari video percobaan tersebut. Kalian tuliskan pada lembar kerja yang sudah tersedia. Anak-anak, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.